Dan aku pengen mengedukasi banyak orang sih bahwa kayak gak ada alasan lu buat nggak tahu bahasa Inggris tuh apa, buat kalian nggak belajar. Itu pun terpaksa banget nonton karena udah terlalu banyak nih yang nyerang. Wah, Lo harus nonton, udah capek ya udah deh, lo nonton. Ngeluh boleh, berlebihan jangan. Kalau menurut aku itu sih, kita cuma butuh orang. Kalau nggak ada yang denger ya ngeluh sama tembok aja udah cukup sih. Jangan buang-buang waktu deh. Mending pikirin diri kalian sendiri gimana caranya. Gak usah harus seperti ya gitu, jauh lebih baik dari apa yang kalian rasain sekarang aja. Kalian tuh kok bisa tahu banget hidup aku kayak Tuhan, terus dan sempet-sempetnya punya waktu gitu. Searching for my own goal, I never asked for more. halo sobat semuanya, selamat datang di segmen Biru Bincang Seru. Yeay, sebelumnya perkenalkan, nama aku Cheryl Angelica atau biasa dipanggil Cheryl. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga yang nonton di rumah tetap sehat-sehat aja dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang ada. Kita bakal seru-seruan bareng sama Kak Abda. Halo Kak. Halo, apa kabar? Baik, Kak Abda gimana kabarnya? Baik, terima Baik. kasih. Oke Kak, first of all aku mau ngucapin congrats nih buat single terbaru Kakak yang berjudul Gold. Thank Keren you, banget. terima kasih. Udah dengerin dong? Udah dong, tapi aku nggak hafal-hafal liriknya karena pakai bahasa Inggris. Gak apa-apa. Nah, mungkin buat sobat-sobat yang belum tahu nih Kak, lagu Gold ini tuh apalagi kan pakai bahasa Inggris gitu. Kita kadang suka nggak ngerti, asal enak aja ngedengerin aja gitu. Boleh dong Kak dikasih tahu nih, Gold ini bercerita tentang apa sih? Gold ini sebenarnya lagunya bercerita tentang, sebenarnya lagu ini perkenalan yang lebih dalam sih tentang aku ke orang-orang yang selama ini support, dan ini kayak bentuk kemarahan dan semuanya yang sudah pernah terjadi dituangin ke sini untuk perjalanan yang baru ke depannya gitu. Jadi lebih ke sisi ngeluapin semuanya, terus optimis untuk ke depannya dari segi karya, lebih merasa enjoy dan bebas aja sih. Nah, Gitu. untuk semua itu jadi aku tuangin kayak nih semua ceritanya ada di Gold. Aku tuh kayak gini untuk keseluruhan dan aku masih akan tetap berjalan sampai aku menemukan keemasanku. Jadi Goldnya itu sebenarnya itu artinya. Oh gitu. Jadi ini jadi tuh pengalaman-pengalaman Kak Abda gitu ya, kayak Kak Abda bercerita pokoknya tentang Kak Abda nih di lagu ini gitu kan. Jadi kayak ya jadi ninggalin semua kan, mungkin namanya baru tapi sebenarnya wajahnya familiar di banyak orang. Ya mungkin nanti tuh bakal ada pertanyaan tuh, kenapa ganti nama kayak gitu. Iya. Jangan spoiler dulu gitu Ya kan. jangan spoiler dulu berarti. Dan tapi lagu ini berarti ditulis sendiri nih ya sama Kakak. Iya, ditulis sendiri. Nah, lagu ini tuh dibuat di masa pandemi ini gitu kan Kak berarti. Jadi lagu itu aku tulis selama masa pandemi, terus dikerjainnya juga pas masih pandemi karena kita semua masih pandemi kan sekarang. Rilisnya pun juga pandemi, tapi ya pokoknya prosesnya lumayan sih, lumayan banyak ceritanya. Boleh dong diceritain kesulitan apa nih pas ngeproduksi lagu ini yang mana di masa pandemi kayak gini? Kesulitannya sih mungkin untuk brainstormingnya nggak bisa ketemu kali ya. Jadi semuanya via virtual, digital, semuanya digital, itu yang bikin mungkin kita harus adaptasi sama situasi itu. Cuman kalau aku sendiri sih untuk ngobrol lebih enak ngobrol langsung ketemu gitu, nggak kayak by kamera gitu. Kayak ini sekarang oke lah kita ditonton sama orang, kita ngobrol, tapi ini kan aku ngobrol sampai benda mati nih sebenarnya kan. Kayak ngelihatnya benda mati gitu, kayak mungkin ada takutnya beberapa hal yang tidak tersampaikan, terus banyak salah pahamnya, miskomunikasinya ya, tapi ternyata itu semua bisa kebendung sih. Jadi kayak emang dari awal pas nulis lagunya banyak belajar juga selama pandemi ini, banyak banget hal-hal yang udah dipelajarin. Salah satunya DAW itu program untuk bikin musik. Terus aku bisa bikin demonya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau bikin lagu cuma pakai voice note doang, direkam di handphone, tapi kali ini kayak
at least bisa sedikit ngegambar musiknya kayak gimana untuk kasih ke si produsernya. Jadi kayak kemarin lagunya diproduksi sama Marco Barasuara, Marco Steviano. Jadi sejauh ini sih aku nyaman banget kalau untuk musik berurusan dengan dia, dengan Marco. Jadi kayak sejauh ini sama siapa aja yang pernah aku kerja sama, cuman baru dia nih yang kayak nangkep maunya apa, terus bisa ngejadiin sesuai yang aku juga, wah ternyata idenya dia pun bagus gitu, untuk aku baik. Jadi kalau dibilang kendala sih, kendalanya cuma nggak ketemu doang, jadi nggak terlalu ngerasain gitu. Ketemunya pas udah mau recording vokal aja. Jadi yang selain itu kita by phone, WhatsApp, ya kayak gitu-gitulah. Oh gitu. Berarti lebih banyak nyoba hal baru nih ya di produksi lagu ini kan, banyak-banyak hal baru gitu ya. Nah berarti lagu Gold ini single Kak Abda yang keberapa nih? Yang pertama dengan nama yang baru kan? Oh dengan nama yang baru ya, oke. New Me gitu. New Me ya, jadi kalau misalnya Abdul sebelumnya udah ada, kalau mau dihitung lagu dari kemenangan pencarian bakat, Idol, itu sebenarnya ada 5, cuman karena aku nggak pernah bawain lagu kemenangan jadi kehitungnya 4. Ya. Tapi buat Abda pertama dong. Untuk Abda pertama ya. Kalau aku ditanyain lagu yang keberapa, ini single debut sih. Iya ya, single debutnya Abda. Gitu kan. Nah, oke. Nah, di Gold ini kan Kak Abda pakai liriknya nih bahasa Inggris nih. Nah, kenapa tuh Kak? Kayak di lagu-lagu sebelumnya juga kan Kakak juga pakai bahasa Inggris juga gitu kan. Kenapa nih Kakak lebih sering pakai bahasa Inggris? Kalau ditanya alasannya kenapa, dari dulu bernyanyi juga audiensnya yang ngedengerin rata-rata bule meskipun skupnya kecil. Terus aku ngerasa nyaman sih nulis dalam bahasa Inggris. Di samping aku belajar, aku nulis lagunya dalam bahasa Inggris dan kayak lebih bisa berimajinasi gitu kalau pakai bahasa Inggris. Dan aku pengen mengedukasi banyak orang sih bahwa kayak gak ada alasan lu buat gak tahu bahasa Inggris tuh apa, buat kalian gak belajar. Karena kalau mau diomongin, to be honest, aku bukan orang yang sekolahnya tinggi, aku gak punya degree sama sekali. Aku terakhir pun kuliah itu diploma dan bukan dalam bidang sastra Inggris atau apapun itu, pokoknya nggak ada hubungannya sama bahasa Inggris. Tapi aku bisa gitu, dan aku pengen ngasih tahu kayak kalian bahasa Inggris tuh sebenarnya bisa, sehari-hari juga kalian sebenarnya pakai tanpa kalian sadarin gitu. Terus kalau alasannya kayak males dengerin lagu dia bahasa Inggris, nah itu aku pengen kayak ini ada hubungannya kenapa aku ganti nama dan lain-lain. Kalau misalnya orang kita kebanyakan denger lagu dari luar itu gampang banget masuk, dan itu kayak mereka bisa loh ngafalin. Aku ingat banget momen-momen Ed Sheeran Shape of You, lagu itu baru di mana-mana ada. Itu lagu udah cepet, bahasanya susah, ngomongnya belibet. Tapi kalau kita nggak sadar gitu ngedengerin orang pada nyanyi gitu, itu bisa sih sebenarnya. Jadi kayak nggak ada alasan sih untuk nggak bisa. Nah tujuannya itu, aku di samping aku belajar, aku bisa lebih berimajinasi, lebih nge-rhyme, bikin liriknya lebih nge-rhyme, dan aku mengedukasi aja. Dan pengen nunjukin juga sih kalau bakat orang kita tuh banyak banget yang sebenarnya kalian mungkin nggak tahu atau mungkin memang tidak mau menghargainya gitu. Itu sih. Gitu. Jadi walaupun ini karya anak bangsa gitu kan, tapi nggak apa-apa pakai bahasa Inggris juga. Gitu. Semoga. Karena ya sekarang ada orang kita yang bikin lagu pakai bahasa Inggris, kalau pada mau nyinyirin, lah kalian nyanyiin lagu Korea aja ngerti juga enggak sih? betul setuju. Oke. Nah, nih sekarang kita masuk ke topik Abda nih, Wedi. Kan sekarang kakak ini memperkenalkan diri dengan New Me, jadi Abda gitu kan. Nah, coba boleh nih diceritain Kak, kenapa nih memutuskan untuk rebranding diri kakak gitu, untuk menjadi seorang yang baru gitu? Oke, alasan rebranding yang pertama, untuk segi musik aku jauh lebih bebas sekarang, itu alasannya. Dan kenapa aku pakai nama Abda yang baru, karena aku rasa kalau misalnya mau diterusin dengan nama yang lama,
itu akan segitu-segitu aja sih, karena Abdul lahir dari sebuah ajang pencarian bakat. Sampai kapanpun aku nggak akan ngelak sih kalau aku emang dari ajang pencarian bakat gitu. Tapi ternyata yang buat aku berpikir setelah itu, orang tuh selalu berpikiran bahwa si Abdul ini adalah penyanyi cover yang lagunya itu nge-boom banget dulu, sempat viral di mana-mana, itu karena audisi, showcase, sama final. Nah itu akan melekat sih. Oke lah untuk kalau buat ngejob oke banget gitu, jadwalnya akan ada terbantu karena itu. Tapi kalau secara karya berbanding terbalik, nah itu yang aku masih kayak apa sih yang salah gitu. Dan karena baru 2 tahun juga, karena ada pandemi, terus karena waktunya belum lama, baru 2 tahun, kayaknya nggak ada yang harus aku sesalin sih kalau mau diulang gitu. Jadi di reset lagi perjalanannya. Dan aku tuh bukan pernah sih, ini sering banget terjadi, kayak banyak yang ketika tahu lagu yang lama yang masih pakai Abdul, kayak Up to the Sky, Tell Me Something, Coming Home, itu 3 lagu yang aku tulis sendiri juga pakai bahasa Inggris. Ketika mereka ngedengerin lagu itu kayak wah yang nyanyi bule, ternyata orang Indo. Terus oh ternyata si Abdul, udah sampai di situ doang tuh. Sebenarnya di rebranding yang ini aku cuma pengen nampilin nama doang, nggak pengen nunjukin sebenarnya muka siapa, cuman agak bentur waktu meeting dan lain-lain, kayak nggak boleh gitu. Aku tuh cuma pengen nunjukin nih ada namanya Abda, lagunya seperti ini, silahkan kalian dengerin, kalau kalian suka nikmatin, di share, tanpa kalian nggak perlu tahu siapa orang di belakangnya. Sebenarnya awalnya niatnya kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya lagunya diterima, ternyata ya mungkin karena budaya, sesuatu budaya yang dari luar masuk ke sini itu bisa diterima. Aku mikirnya gitu sih awalnya. Dan kalau misalnya mau dilihat progresnya, aku jauh lebih ngerasa progres yang ini baik banget dari yang sebelumnya. Karena ya kalau misalnya mau ngomongin dibandingin lagu yang pertama di waktu baru keluar ajang pencarian bakat, oke lah itu lagi hype-nya, semua lagi mantau, lagi ngeliatin, terus tiba-tiba ngeluarin karya beda sendiri dari yang lain, hype-nya udah sampai di situ doang. Terus dan kali ini Abda ini tanpa aku dari mana-mana, maksudnya pas aku merubah nama juga orang nggak tahu Abda itu siapa kan. Progresnya jauh lebih baik sih, dan aku ngerasa kayak oh ternyata masih ada orang-orang yang menghargai karya gitu, begitu mereka tahu itu siapa. Jadi kayak secara nggak langsung ke filter aja sih orang-orang yang dulu pernah ada di saat lagi boomingnya aja, terus ketika waktu berjalan makin menghilang, dan ketika berubah nama itu ke filter sendirinya sih. Jadi gitu ya perjalanan berubah nama menjadi Abda gitu, sesosok Abda ini yang baru gitu ya. Jadi emang Abda jadi ngerasa lebih gimana ya, lebih bebas, lebih puas juga gitu kan dengan nama Abda gitu. Sesuatu yang lebih gampang diingat sih, dan nggak sama dengan nama yang lain kan yang ada di Indonesia. Iya, betul. Kan ada unik banget emang. Itu dulu sering banget sih ketukar-tukar, Abdul Coffee Theory lah. Terus dikira Dul Jailani lah. Wah, bingung sih. Oh iya. Bener. Tapi emang Abda ini bener-bener nama yang unik sih, betul. Nah, by the way, Kak Abda ini kan runner up salah satu ajang pencarian bakat itu kan di tahun 2018 ya Kak? Iya, benar. Nah, selain ajang pencarian bakat itu Kakak tuh pernah gak sih ikut-ikut kayak lomba-lomba nyanyi di sekolah mungkin, atau mungkin ikut ajang pencarian bakat lainnya gitu? Kalau ikut pencarian bakat sih aku belum pernah. Iya, ikut lomba-lomba juga nggak pernah sih. Malah sebenarnya dulu itu aku main drum, jadi main musik sama teman-teman doang. Pernah ikut festival sekali itu di tahun 2009. Oh. 2009 pernah ikut festival sekali seumur hidup. Jadi drummer terbaik itu, nggak tahu juga jurinya gimana tuh. Widih, emang multi talent nih ya. Cuman udah ya setelah waktu kuliah udah mulai berhenti. Jadi waktu kuliah itu pertama kali nyanyi sih, bikin band, diajakin sama temen, coba bikin band, lo yang nyanyi deh kayak gitu-gitu. Nggak disuruh main drum kan tuh, disuruh nyanyi ya. Nah, tapi nih, oke, kalau ngomongin soal alat musik kan Kak Abda nih jago banget nih main gitar. Nah, apalagi tadi baru tahu juga tuh Kak Abda juga jago main drum nih. Itu kalau alat-alat musik kayak gitu Kakak tuh belajar sendiri atau les gitu mungkin?
Untuk musik semua belajar sendiri, vokal, gitar, main drum dulu semua belajar sendiri. Oh gitu, otodidak ya. Nah, Otodidak. gimana tuh Kak bisa belajar sendiri, kayak gimana cara-cara belajarnya gitu? Sebenarnya kalau dibilang jago, aku masih belum ngerasa jago sih. Banyak yang lebih jago, banyak banget. Kalau untuk belajarnya, kalau untuk dulu mungkin agak perjuangan ya. Kalau zaman sekarang sih semua ada di internet. Kita bisa lihat tutorial di YouTube, terus banyak kita scrolling TikToknya banyak banget ada Iya, tutorial kan segala macam iya, gitu. iya, Jadi betul, betul. untuk zaman sekarang sih kalau mau belajar gampang banget, dan sebenarnya yang penting kemauan sih, mau atau enggak kita belajar. Kalau misalnya kitanya males ya nggak akan bisa. Gitu, betul. Emang harus dari diri sendiri juga. Emang harus balik lagi dari diri ke sendiri. diri. Karena ya ketika sebelum pandemi ya kerjaannya cuma manggung ke sana kemari, dan ketika pandemi harus diam di rumah itu kayak ngapain ya? Aku ujung-ujungnya jadi belajar kayak ya itu belajar DAW tadi, program untuk musik, terus setup streaming, belajar foto, belajar video, macam-macam deh gue. Jadi sebenarnya pandemi ini sebenarnya bisa ya kita produktif gitu, sesuai ya lo mau produktif apa enggak gitu. Iya, iya benar. Untuk produktif belajar ya, tapi jangan lama-lama juga sih belajar. Ya, ntar jadi gila ya. Aduh. Nah, kalau Kak Abda nih punya gak sih kayak sesosok idola atau panutan Kak Abda nih dalam bermusik, bernyanyi? Sebenarnya kalau mengidolakan banget, aku nggak mau muluk-muluk dan wah aku ngefans banget sama ini gitu. Nggak, karena takut ketika dibalikinnya sih. Coba dong nyanyiin lagunya, ternyata nggak hafal. Namanya dia siapa? Misalnya kalau sebuah band, nama vokalisnya siapa, basisnya siapa gitu. Jadi kalau misalnya ditanya punya idola, aku mengidolakan semua sih, tapi tidak yang semengidolakan itu. Cukup tahu lagunya, tahu karyanya, terus kadang nonton, baca diskografi, sejarahnya mereka, udah. Tapi kalau misalnya mau ditanya, aku ngefans banget sama ini, ngefans mati deh, enggak sih. Cinta mati gitu. Cinta mati gitu, takut ketika dibalikinnya sih. Gitu. Jadi nggak ada yang spesifik itu ya kalau buat idola. Gak ada yang sespesifik ya. Jadi semuanya aku menghargai, appreciate semuanya gitu. Gak usah yang terkenal sekalipun. Mungkin teman dekat yang jagonya luar biasa aja aku bisa mengidolakan dia gitu untuk lebih memacu sih. Nah, by the way nih, kan dari COVID-19 ini udah 1 tahun kan nih di Indonesia. Kemarin habis ulang tahun nih COVID-19 kan di bulan Maret. Bener banget. Udah 1 tahun nih, kan banyak nih kegiatan-kegiatan yang sempat viral gitu kan, mau di sosial media apapun, misalnya kayak sepedahan gitu goes, ya kan, kayak orang-orang jadi pada main sepeda, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak tuh sampai pada beli sepeda gitu kan. Nah kalau Kak Abda nih ikutan nggak nih kayak tren-tren gini, kayak ikutan goes juga gitu? Sebenarnya aku agak sempet sakit hati sih ngelihat ketika waktu, jadi awal pandemi itu aku bener-bener diem di rumah, takut banget untuk keluar. Dan ketika udah bulan keempat kalau nggak salah dari pandemi itu kayak, ini kok nggak selesai-selesai. Awalnya santai-santai aja kan. Terus begitu tahu kalau orang ternyata banyak yang keluar, aku cobalah keluar. Itu pun kalau dibutuhin banget sih kalau harus keluar. Nah ketika keluar lihat di jalanan tuh orang pada naik sepeda semua kan. Iya. Ini yang kayak wah ada apa nih? Sebenarnya sebelum pandemi atau kalau nggak ada pandemi sebenarnya aku sepedahan. Jadi aku itu main fixed gear udah dari tahun, udah lupa udah tahun berapa ya. Jadi sebenarnya aku punya fixed gear. Ketika pindah ke Jakarta, sepedanya aku bawa aku kirim ke sini, nggak tahu mau dinaikinnya di mana. Soalnya satu, Jakarta macet banget. Terus kalaupun mau jalan ngerasa polusi gimana sih? Enaknya gimana sih gitu? Karena dari tempat aku ya dari Bali, kita mau naik sepeda masih oke lah, mau keliling-keliling gitu. Di sini motor aja macet kalau aku lihat, kalau nggak ada pandemi ya. Naik motor aja kita bisa kena macet gitu, apalagi naik sepeda gitu. Sempet sih akhirnya nemu komunitas, jalan bareng, main, terus lama-lama karena sering bolak-balik manggung, cuman kadang sebulan sekali 2 kali gitu. Nah ketika pandemi
Baru tuh akhirnya sepedaan. Ketika aku mau keluar sepedaan pun kayak dikira ntar ikut-ikutan, padahal emang udah dari dulu Ya, sepedaan gitu. padahal emang udah dari dulu ya. Iya makanya. Berarti emang Kak Abda tuh emang anak sepeda gitu ya dari dulu. Sebenarnya Bukan karena COVID sepedahannya. Bukan. Nah, kalau ini bikin dalgona coffee ikutan nggak? enggak sih. Tempat tuh. Kayaknya tren yang sempet aku lihat itu cuman sepeda doang sih yang paling melekat. Terus ya kalau dalgona coffee gitu cuman lihat apaan sih dalgona, ya udahlah. Nggak Tiap sempet hari lupa ya. enggak lah. Karena aku mikirnya tiap hari juga wajib ngopi sih kayak. Enggak sempet lah bikin. Iya, iya. Kalau nonton drakor gitu, kemarin kan ada tuh sempet viral drakor gitu. Ikutan nggak? Alhamdulillahnya enggak sih. Oh enggak, belum terkenal Cuman ya. Cuman aku nonton 2 film, itu pun terpaksa banget nonton karena udah terlalu banyak nih yang nyerang. Wah, Lo harus nonton, udah capek, ya udah deh, gua nonton. Akhirnya itu cuma nonton Crash Landing on You sama Itaewon Class. oh my Itaewon Class, oke. Itaewon Class keren sih. Setelah aku nonton 2 film itu, aku jadi sadar aku nggak akan nonton film Korea lagi karena wasting time. Iya. Banyak banget waktuku sehari itu nggak berguna rasanya. Cuma duduk, makan, nonton ya kan. Terus akhirnya itu belajar dari Crash Landing on You ya. Ketika aku nonton Itaewon Class, nonton yang episode 1, keren juga ternyata nih. Akhirnya aku tonton tuh film abis-abisan sampai dari pagi ke pagi, tidur bentar, nonton lagi. Jadi aku mikir kayak daripada aku harus ngabisin seminggu buat nonton ini, mending langsung deh sekalian 2 hari gitu. Oh ekstrim ya. Dan dari situ udah, aku nggak akan nonton drakor lagi, udah deh. Ya kan karena emang biasanya 16 episode gitu kan, kita waktu 16 jam gitu kan. Tapi sempet nonton berarti nih Kak Abda ya. Sempet. Dua drama, waduh. Terus banyak lah, ada startup lah sekarang. Aduh udah deh, ya, cukup tahu judulnya aja udah nggak tahu. Oh berarti nggak nonton ya startup? Nggak nonton. Oh nggak nonton. Oke. Nah, selain kegiatan-kegiatan viral tadi tuh di masa pandemi ini, ada juga nih kan isu-isu yang sebenarnya tuh ini emang penting nih dalam kehidupan, tapi mulai rame lagi nih dibahas di masa pandemi kayak gini kan. Pernah gak sih Kak Abda nih ada di fase ini nih, fase-fase ini lagi booming banget nih di anak-anak millennials nih, kayak membandingkan kehidupan kita sama kehidupan orang lain yang pada akhirnya kayak kita tuh jadi overthinking, jadi bikin kita sedih, jadi bikin kecewa, jadi nggak pede gitu. Pernah nggak kalau Kak Abda? Kalau aku sih nggak perlu pandemi sih untuk ada di fase itu, tiap hari juga ngerasain sih kayaknya. Maksudnya ketika di jalan deh ngelihat ada bapak-bapak atau ibu-ibu gitu, aku tuh sering banget ngelihat mungkin ada yang minta-minta kayak gitu atau apa. Mungkin nggak semua orang ngelakuin hal yang sama ya, dan aku cukup overthinking sih orangnya. Kadang tuh sampai mikir mungkin nggak ya suatu hari nanti aku kayak gini gitu. Selalu itu kayak pasti. Dan kalau misalnya kita ngelihat yang oke lah dia mungkin lebih di atas, kadang ngerasa kalau aku di posisi yang jauh dari menurut mereka diterima nggak ya kayak gitu-gitu. Jadi nggak perlu pandemi sih kalau untuk overthinking tentang kehidupan orang lain, kayaknya tiap hari deh kita semua. Nah, kalau misalnya Kak Abda lagi overthinking nih, gimana tuh caranya keluar dari fase itu? Kayak udah deh, nggak usah dipikirin lagi deh gitu. Lewat gitu aja sih kayaknya. Let it flow aja gitu. Let it flow aja ya. Kalau misalnya bisa kayak mereka yang baik ya syukur, kalau enggak ya udah gitu. Gitu. Kalau lagi susah ya nikmatin aja gitu. Mau gimana gitu. Kalau lagi susah ya nikmatin aja. Berarti kita boleh dong harus berpikir ya ketika lagi drop atau lagi down, lagi susah apa segala, harus berpikir untuk gimana caranya lebih baik sih. Cuman kalau emang ngeluh boleh, berlebihan jangan. Kalau menurut aku itu sih. Kita cuman butuh orang, kalau nggak ada yang denger yang ngeluh sama tembok aja udah cukup sih. Yang penting keluar semua kan. Terus setelah itu kita pasti akan cari solusinya kok gitu. Oke, jadi ya udah
Pokoknya santai aja nih buat coba dong kasih pesan nih ke Abda buat orang-orang nih yang misalnya yang nonton yang lagi ada di fase dia lagi ngebanding-bandingin diri dia sama orang lain nih. Apa nih pesannya? Pesannya sih kalau misalnya kalian ngebanding-bandingin sama kehidupan orang lain, jangan buang-buang waktu deh. Mending pikirin diri kalian sendiri gimana caranya. Gak usah harus seperti dia gitu. Jauh lebih baik dari apa yang kalian rasain sekarang aja. Nah, tuh ya. Pesan dari Kak Abda, guys. Dicamkan itu. Nah, by the way, Kak Abda ini kan sekarang hidup di dunia entertain gitu kan. Nah, pasti ada lah ya yang namanya haters gitu. Kayak netizen julid gitu kan. Gimana nih Kak Abda nanggepin haters di luar sana? Gimana ya? Kalau jadi sebenarnya aku baru ngerasain kalau ada haters tuh baru ini sih. Kalau sebelumnya nggak terlalu. Dan ya sejauh ini aku cuma bisa bilang ke diriku sendiri kayak nggak usah dipeduliin deh, ngapain sih gitu. Cuman aku bukan mikirin apa yang mereka tulis atau mereka bilang ke aku gitu. Malah justru lebih berpikirnya kalian tuh kok bisa tahu banget hidup aku kayak Tuhan, terus dan sempet-sempetnya punya waktu gitu, kayak 24 jam standby di sosmed. Aku aja nih yang sejam aja atau enggak 3 jam ngeliat Instagram atau apapun itu, TikTok itu udah ngerasa kayak damn, wasting time nih, udah berapa jam nih nggak ngapa-ngapain gitu. Dan mereka tuh sempet loh nyari tahu dan itu pun belum tentu benar. Terus mereka tulis yang orang lain mungkin akan berasumsi bahwa itu benar gitu. Itu kayak nggak make sense sih. Jadi aku lebih berpikir kok mereka punya waktu ya, bukan lebih malah ke apa yang mereka bilang sih. Oke. Jadi aku cuma ya udah serah lah mau ngapain. Tapi itu emang keajaiban netizen gitu kan. Dia Bener. kayaknya banyak banget nih waktu nih buat ngehujat-hujat orang gitu kan. Masyarakat internet maha powerful. Waduh, masyarakat internet maha powerful. Nah, kayak selain haters nih, pasti ada juga dong fans-fans Kak Abda nih yang ngedukung Kak Abda sampai sekarang. Ada gak sih hal-hal yang benar-benar masih teringat banget nih, sesuatu yang dilakuin sama fans Kak Abda yang masih jadi kenangan nih sampai sekarang? Kalau kenangan sih semua pasti diingat sih, semua kebaikannya diingat. Bahkan ada yang sering banget muncul sampai hafal namanya, terus ya maksudnya tahu mereka gitu, tahu mereka. Jadi ya banyak banget sih kalau mau diceritain yang mana ya bingung juga. Cuman kalau dulu tuh pasti ada beberapa orang yang makanya aku sampai hafal banget. Setiap datang ke kota itu di bandara tuh mereka udah nungguin di bandara. Jadi kayak gila, mungkin dia lagi nih. Lama jadi tahu dong pasti gitu. Dan yang dari awal mungkin rame banget sampai mengecil skupnya, dan kadang-kadang kita bisa ngelihat pasti jujur kalau orang yang selalu kita lihat nggak mungkin kita lupa, kecuali emang sengaja aja pengen nggak tahu gitu. Berarti lebih ke inget ke orangnya gitu ya Kak Abda ya? Iya. Nah, boleh dong nih sebagai hadiah untuk fans-fans Kak Abda yang nonton, boleh dinyanyiin lagu Gold ini, single terbaru Kak Abda. Boleh deh, ref aja nggak apa-apa. Oke. Lagu ini belum pernah aku bawain secara akustik, jadi coba dulu nih, ini pertama kali nih. Jadi kalau emang bagus mungkin akan dijadikan versinya yang official kali, nggak tahu. Fathers are drunk and my mother kept dreaming of a yard. Well, I am not surprised at all. Brothers are fighting, my sister took lead of what she got, finally from sight. Then I realized that I had to go.
still searching for my own gold. I never asked for more, 'cause I'm still searching for my own gold. I never asked for more, I never asked for more. Kurang lebih seperti itulah mungkin. Sorry itu dadakan banget, aku bingung. Keren banget versi akustik yang mendadak gitu kan. Iya, nggak ada briefing, nggak ada, jadi kayak udahlah. Tapi keren banget asli bener. Tadi aku aja sampai ikutan nyanyi gitu kan. Aduh, thank you, terima kasih. Nah, oke. Tadi kita sudah dengar nih guys versi akustiknya Gold. Wah, spesial banget nih buat kalian dibikinin versi yang berbeda ya kan. Nah, terakhir dong Kak Abda, boleh ajakin sobat-sobat semuanya yang nonton lagu Gold ini bisa didengar di mana aja. Oke, buat semuanya jangan lupa untuk stream Gold. Kalian bisa purchase lagunya di iTunes, terus bisa dengerin musiknya di Apple Music, Spotify, Joox, dan music platform lainnya. Kalian tinggal search aja Abda, semuanya uppercase ABDA, dan judul lagunya Gold, G-O-L-D. Nah, tuh buat teman-teman semua, gampang banget nyarinya, cuma 8 huruf. A, B, D, A, G, O, L, D. Nah, bener, itu udah dapet artis sama judul lagunya. Nah, itu sesimpel itu kan. Oke. Terima kasih Kak Abda, kita udah bincang-bincang lama nih. Dan iya, terima kasih juga. Iya, semoga Kak Abda sehat terus buat keluarganya juga. Amin, sehat juga buat semua yang di sana, timnya solid. Iya, thank you Kak. Nah, buat sobat semuanya, jangan lupa follow semua media sosial Raria Media yang ada di bagian bawah sini. Karena bakal ada konten bareng bintang tamu lainnya yang gak kalah seru. So, thank you for watching dan sampai jumpa.